Demi gaji 200 juta, aku pasrah di nikah siri Sultan Arab. Tapi malam pertama, astagfirullah. Awalnya kupikir ini rezeki tak terduga. Gaji 200 juta, hidup mewah, dan tinggal di istana megah. Tapi malam pertama, dia minta aku lakukan hal yang bikin aku menangis semalaman. Apa ini harga dari semua kemewahan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Cerita Atsa. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Aku dari Solo, Jawa Tengah, dan hari ini aku akan menceritakan kisah nyata yang begitu mengguncang hati. Tangan menunjuk kanan sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Yuk, langsung kita mulai. Namaku Ayu, usia 26 tahun, asal Solo, Jawa Tengah. Sejak kecil aku punya mimpi sederhana, bisa membuat orang tuaku bahagia. Karena itulah, selepas kuliah aku langsung mencoba peruntungan menjadi pramugari internasional. Setelah berbagai seleksi ketat dan pelatihan panjang, akhirnya aku diterima bekerja di sebuah maskapai Timur Tengah yang cukup terkenal. Gajinya besar, tapi kerjaannya juga melelahkan. Terbang lintas benua, jet lag, dan jauh dari keluarga jadi makanan sehari-hari. Sampai suatu hari, di penerbangan kelas 1 dari Dubai menuju Riyadh, aku bertemu dengan seorang penumpang pria yang auranya berbeda dari siapapun yang pernah kulayani. Penampilannya rapi, jubahnya putih bersih, sorbannya berlapis emas tipis, dan aroma parfumnya mahal sekali. Tapi yang paling mengesankan adalah tatapan matanya, teduh tapi penuh kuasa. Dia memperkenalkan diri dengan logat Arab yang berat. Nama saya Sheikh Khalid bin Yusuf. Terima kasih sudah melayani saya dengan baik. Aku hanya tersenyum sopan, karena dalam pelatihan kami diajarkan untuk bersikap netral. Tapi entah kenapa, setelah penerbangan itu, ia mulai sering muncul di jadwal-jadwal penerbangan yang sama denganku. Kadang ia hanya tersenyum, kadang menanyakan kabar, dan suatu ketika ia meninggalkan sepucuk surat dalam bahasa Inggris sederhana yang ditaruh di saku tasku. Kau memiliki kecantikan dan kelembutan yang tak sering kutemui. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, jika kau mengizinkan. Aku bingung, takut, tapi juga penasaran. Tak pernah ada pria yang memperlakukanku seanggun itu. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang transit di Doha, aku dihubungi oleh seorang asisten bernama Farid. Ia mengatakan bahwa Sheikh ingin mengundangku makan malam secara resmi di salah satu restoran hotel bintang 5. Awalnya aku menolak, khawatir ada niat buruk. Tapi Farid meyakinkanku bahwa akan ada pendamping wanita dan semuanya resmi serta sopan. Malam itu, aku duduk satu meja dengan pria paling berkuasa yang pernah kutemui. Ia tak banyak bicara, hanya mendengarkanku berbicara tentang keluargaku di Solo, ayahku yang sedang sakit jantung, dan adikku yang ingin kuliah tapi belum bisa bayar semester. Ia menyimak dengan wajah serius. Di akhir makan malam, ia berkata pelan, "Aku ingin menikahimu, tapi secara siri. Aku tahu ini tak biasa, tapi aku tidak ingin kau merasa seperti wanita yang dibeli. Aku akan memberikanmu gaji tetap, 200 juta rupiah setiap bulan. Itu bukan harga dirimu, itu bentuk tanggung jawabku." Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. 200 juta? Itu 10 kali lipat dari gajiku sekarang. Aku bisa membangun rumah untuk ibu. Aku bisa membayar pengobatan ayah. Aku bisa menyekolahkan adikku sampai sarjana. Tapi, menikah siri? Tanpa keluarga? Tanpa restu? Aku minta waktu berpikir. Tapi dalam hati, aku tahu aku sedang berdiri di perbatasan antara mimpi dan kehilangan. Aku tak tahu apakah ini rezeki, atau jebakan yang dibungkus emas. 2 minggu setelah makan malam itu, aku mengambil keputusan yang mengubah seluruh jalan hidupku. Dengan hati yang gemetar dan kepala penuh pertimbangan, aku menyetujui lamaran Sheikh Khalid.
Bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Ayahku dirawat di rumah sakit dengan biaya yang terus membengkak, dan adikku nyaris putus kuliah. Aku mencoba menenangkan diriku, ini cuma pernikahan siri. Tak ada yang tahu. Aku bisa bertahan. Demi keluarga. Farid, asisten pribadi Sheikh, menjemputku dari apartemen maskapai. Kami naik mobil mewah hitam dengan kaca gelap menuju kawasan elit di pinggiran Riyadh. Begitu melewati gerbang besar berlapis ukiran emas, aku disambut pemandangan yang membuat mulutku ternganga. Sebuah istana modern berdiri megah dengan dinding marmer, air mancur berlapis kristal, dan taman mawar yang tertata rapi. Tapi, entah kenapa, justru semakin megah tempat itu, semakin kecil aku merasa. Proses pernikahan berlangsung sangat cepat dan tertutup. Hanya ada Sheikh, aku, seorang imam lokal, dan 2 saksi pria. Aku mengenakan abaya putih dengan selendang renda emas. Cincin berlian besar melingkar di jariku, tapi aku tak merasa seperti pengantin. Tak ada pelukan dari ibu. Tak ada air mata haru dari ayah. Tak ada suara tawa adik-adikku. Hanya detak jantungku yang bergemuruh. Setelah akad selesai, aku tak tahu harus merasa bahagia atau hancur. Sheikh Khalid tersenyum dan berkata, "Mulai hari ini, kamu milikku. Tapi aku akan memperlakukanmu seperti ratu." Aku hanya menunduk. Di dalam hati aku bertanya, jika benar aku diperlakukan seperti ratu, mengapa aku harus disembunyikan? Malamnya, aku diantar ke sebuah kamar besar yang didesain seperti hotel bintang 7. Tempat tidurnya setinggi pinggang, selimutnya dari bulu angsa, dan lampu gantungnya terbuat dari kristal. Di atas meja rias, sudah tersedia set perhiasan dan parfum mahal. Di lemari, berjajar gaun-gaun rancangan desainer ternama. Semua ini bukan mimpi, tapi juga bukan kenyataan yang aku inginkan. Sebelum tidur, aku sempat membuka ponselku dan melihat pesan dari ibuku. "Nak, makasih ya. Uangmu cukup untuk bayar rumah sakit Bapak. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia di sana." Aku menangis dalam diam. Tak berani bercerita apa-apa tentang pernikahan ini. Bagaimana bisa aku menceritakan bahwa aku sudah menjadi istri seseorang, tapi tidak diakui, bahwa aku hidup di istana, tapi sepi dan tersembunyi? Hari pertamaku sebagai istri Sheikh Khalid pun dimulai. Bukan dengan pelukan hangat atau tawa penuh cinta, tapi dengan pertanyaan dalam hati. Apakah ini harga dari hidup mewah? Menikah tanpa suara? Mencintai tanpa wajah? Dan aku belum tahu, malam berikutnya akan menjadi titik balik hidupku. Malam di mana aku diminta melakukan hal yang tak pernah aku bayangkan. Hari-hari awal setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi aneh yang sulit dijelaskan. Aku tinggal di istana megah, makan makanan yang tak pernah bisa kubaca namanya, dan tidur di kamar yang bahkan lebih besar dari rumah keluargaku di Solo. Tapi yang paling menyiksa adalah sunyinya. Tak ada suara anak-anak, tak ada tawa ibu, tak ada suara adzan. Hanya suara pendingin ruangan dan derap langkah pelayan. Sheikh Khalid sering tak ada di rumah. Kadang pergi berminggu-minggu untuk urusan bisnis atau politik. Tapi malam itu, tepat seminggu setelah akad nikah, Farid datang ke kamarku membawa sepucuk surat dan 1 kotak berwarna hitam berlapis emas. Ia membungkuk sopan dan berkata, "Tuan Sheikh ingin Anda bersiap. Malam ini adalah malam khusus bagi beliau." Tanganku gemetar membuka kotak itu. Di dalamnya gaun malam berwarna merah darah, tipis dan nyaris transparan, serta sebotol parfum dengan aroma yang sangat kuat, menusuk hidung. Surat itu hanya berisi 2 kalimat. "Malam ini, aku ingin kau menari untukku. Seperti ratu di negeri timur. Jangan tolak." Aku terduduk. Nafasku tercekat. Kupikir malam pertama akan seperti yang diceritakan dalam buku-buku atau film. Romantis, hangat, dan penuh bisikan cinta. Tapi ini terasa seperti skrip dalam dunia yang tidak pernah kudoakan. Aku duduk berlama-lama di depan cermin,
menatap wajahku yang dirias oleh dua pelayan asing. Mereka mengoleskan lipstik merah tebal dan membentuk eyeliner yang tajam seperti mata elang. Wajahku terlihat seperti orang lain. Dan mungkin memang seperti itulah aku kini, orang lain di dalam tubuhku sendiri. Saat pintu kamar Sheikh terbuka dan aku masuk perlahan. Ruangan itu temaram, hanya cahaya lilin di 4 penjuru yang menyala redup. Ia duduk di atas kursi kayu berlapis emas, mengenakan jubah panjang dan memegang segelas minuman. Tatapannya dingin. Tidak ada senyum. Tidak ada kata cinta. Hanya satu kalimat tegas. Tunjukkan padaku tarian pengantinmu. Aku menahan napas. Seluruh tubuhku menegang. Dalam budaya Jawa, malam pertama adalah malam yang sakral. Tapi malam itu, aku merasa seperti budak di panggung pertunjukan. Aku berdiri terpaku, tak tahu harus mulai dari mana. Sheikh mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata dengan nada tak bisa ditolak. Kau milikku. Tubuhmu adalah hakku. Saat itulah air mataku mulai jatuh. Tapi aku tetap diam. Tubuhku bergerak pelan, mengikuti instruksi yang tidak pernah kulatih. Dalam hati, aku hanya bisa beristighfar. Berkali-kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, lindungi aku dari hal yang haram. Ampuni aku yang terpaksa. Malam itu terasa panjang sekali. Bukan karena gairah, tapi karena jiwaku seperti terbelah. Aku merasa mati di dalam, meski tubuhku masih hidup. Saat semuanya usai, ia tertidur dengan tenang di ranjang. Sementara aku duduk memeluk lututku di pojok kamar, tubuh gemetar, hati beku. Aku ingin pulang. Tapi aku tahu, aku tak bisa. Aku bukan istri biasa. Aku bukan wanita yang dicintai. Aku hanyalah bagian dari perjanjian tanpa saksi cinta. Dan sejak malam itu, aku tahu uang sebesar apapun tak bisa menebus luka di hati yang tak terlihat. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi memandang istana ini dengan mata yang sama. Setiap marmer putihnya, setiap jendela tinggi dan tirai sutra emas, semuanya kini terasa seperti jeruji halus penjara mewah. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak sedang tinggal di rumah suami, tapi di dalam dunia yang dikurung oleh kekuasaan dan kepura-puraan. Sheikh Khalid berubah dingin setelah malam pertama. Ia tak lagi menyapaku hangat. Ia hanya datang ketika menginginkanku, lalu pergi lagi berminggu-minggu. Tak ada percakapan, tak ada kasih sayang, hanya perintah-perintah yang disampaikan lewat pelayannya. Sampai suatu sore, saat aku berjalan di taman mawar belakang istana, aku melihat dua wanita berjalan bersama, tertawa pelan. Mereka berpakaian mewah, sama seperti aku. Kulit mereka mulus, penampilan elegan, dan wajah-wajah mereka menyimpan luka yang tersamar. Salah satu dari mereka menatapku lama, lalu menghampiri. Namanya Leila, wanita asal Maroko. Yang satu lagi bernama Sofia, dari Uzbekistan. Dan yang membuatku tercekat adalah ketika Leila berkata sambil tersenyum miris. Kamu baru ya? Istri sirinya yang keenam, kalau tak salah. Aku terdiam. Keenam? Ulangku pelan. Mereka hanya saling pandang, lalu mengajakku duduk di bangku taman. Dari percakapan itulah semua kebenaran perlahan terbuka. Bahwa Sheikh Khalid punya beberapa istri siri, masing-masing disimpan di tempat berbeda dalam istana ini. Setiap dari mereka diberi kamar mewah, dijanjikan uang bulanan besar, tapi hidupnya seperti hantu dalam kerajaan diam. Leila telah bersama Sheikh selama 3 tahun. Awalnya dijanjikan akan dinikahi resmi setelah 1 tahun, tapi nyatanya ia hanya disembunyikan. Ia bahkan tidak diizinkan pulang saat ibunya meninggal. Ia menunjukkan padaku sepucuk surat yang telah ia tulis untuk pemerintah, tapi hingga kini tak pernah dikirim. Sofia lebih muda dariku. Ia hanya bisa berkata, kalau bisa kabur, kaburlah sebelum kamu kehilangan jiwamu seperti kami. Aku tercengang. Kupikir aku satu-satunya. Kupikir ini hubungan rahasia yang spesial. Tapi ternyata,
Aku hanyalah satu dari sekian banyak boneka dalam koleksi mewahnya. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Di tempat tidur megah itu, aku memikirkan wajah ibuku yang pasti sedang bangga karena anaknya berhasil. Padahal jika ibu tahu, anaknya kini hidup tanpa hak, tanpa cinta, hanya dengan bayaran. Aku mulai kehilangan arah. Setiap pagi terasa berat. Aku mulai menyendiri, menghindari pelayan, dan menolak ajakan makan bersama Sheikh. Sampai Farid memperingatkanku. Tuan mulai tidak senang. Jangan membuat istana ini kehilangan kesabaran. Hatiku mencelos. Kini bahkan tubuhku sendiri terasa bukan milikku. Aku mulai sadar, uang itu bukan gaji, tapi harga untuk membungkamku. Aku mulai berpikir, jika terus begini aku bukan hanya kehilangan kebebasan, tapi juga bisa kehilangan iman dan akal sehat. Aku tahu, aku harus memilih, menyerah dan mati perlahan, atau keluar meski nyawaku taruhannya. Dan saat itulah, benih rencana pelarian mulai tumbuh diam-diam di pikiranku. Hari demi hari di istana itu menjadi beban yang menekan dadaku semakin dalam. Gaun-gaun mewah, perhiasan mahal, bahkan makanan yang disajikan oleh chef profesional tak lagi mampu membuatku merasa hidup. Di luar, semuanya terlihat sempurna. Tapi di dalam, jiwaku sudah nyaris hancur. Aku mulai sering berdiri diam di depan jendela besar kamarku, memandangi langit riat yang cerah, tapi terasa asing. Jarak antara aku dan rumah terasa seperti dua dunia yang berbeda. Aku rindu nasi hangat masakan ibu. Aku rindu suara motor bapak. Rindu tawa adik perempuanku. Tapi aku terkurung di istana emas, menjadi properti seorang pria yang bahkan tak pernah menyebut namaku dengan kasih. Saat Sheikh Khalid kembali dari perjalanan bisnisnya, aku memberanikan diri mendekat, membangun keberanian dari hati yang mulai mati rasa. Kami sedang duduk di ruang baca yang dipenuhi buku-buku impor, ketika aku membuka suara. "Tuan, bolehkah saya pulang ke Indonesia hanya untuk 1 minggu saja? Saya ingin menjenguk ayah saya yang sedang sakit." Sheikh diam. Wajahnya berubah tegang. Ia meletakkan buku yang ia baca, menatapku tajam, lalu menjawab dengan suara dingin namun tegas. "Tidak, kau milikku sekarang. Tidak ada Indonesia dalam hidupmu lagi." Detik itu juga, tubuhku terasa seperti dirantai. Kalimat itu memukulku lebih keras dari pukulan fisik manapun. Aku bukan lagi manusia. Aku properti. Milik. Seperti kursi, meja, atau lukisan mahal di dinding ini. Aku berjalan ke kamar dengan langkah lunglai. Saat pintu tertutup, aku langsung jatuh bersimpuh di sajadah. Air mataku pecah. Ya Allah, aku ini siapa? Apakah engkau marah padaku karena pilihanku? Apakah aku harus terus hidup seperti ini demi keluarga yang bahkan tak tahu aku menderita? Keesokan harinya, aku kembali bertemu Leila dan Sofia. Kali ini, kami berbicara lebih dalam. Leila menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau kau terus tinggal di sini, suatu hari kau tak akan bisa pulang. Lihat aku. Aku lupa rasanya bicara dengan bahasa ibu. Aku bahkan lupa kapan terakhir sholat dengan tenang. Kau masih bisa lari, ayo, sebelum semuanya terlambat." Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di meja kecil dengan secari kertas dan pena. Kutulis satu kalimat, "Aku akan pulang, apapun risikonya." Esoknya, aku diam-diam mengajak bicara seorang pembantu perempuan dari Filipina yang sudah cukup lama bekerja di istana. Namanya Maria. Ia baik, lembut, dan tampak mengerti penderitaanku. Setelah aku ceritakan keadaanku, ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Saya tahu jalan keluar dari dapur belakang. Tapi jika tertangkap, kamu bisa menghilang selamanya." Aku menatap Maria dengan air mata tertahan. Hatiku gemetar, tapi satu hal yang pasti, lebih baik mati mencoba bebas, daripada hidup mewah sebagai tahanan cinta palsu. Rencana pelarian pun dimulai.
Aku mulai mencatat waktu pergantian penjaga, rutinitas pengantaran bahan makanan, dan kapan Sheikh biasanya keluar kota. Tak ada jalan kembali. Satu-satunya jalan, hanya maju, atau hilang selamanya. Hari pelarian itu datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Pagi itu, Maria, pembantu Filipina yang bersedia membantuku, memberi kode diam-diam saat kami bertemu di lorong dapur. Ia menyelipkan kunci kecil di tanganku, lalu berbisik cepat. Pengantaran bahan makanan datang pukul 5 sore. Itu satu-satunya waktu penjaga berpaling. Siapkan semuanya sebelum itu. Jantungku berdetak tak karuan. Aku kembali ke kamar, menyiapkan tas kecil berisi paspor, uang yang sempat kusembunyikan, dan 1 lembar foto keluarga. Tak ada pakaian mahal yang kubawa. Hanya gamis polos dan kerudung hitam yang bisa membuatku tak mencolok. Menjelang sore, aku sholat asyar dengan air mata. Dalam sujudku, aku tak berhenti berdoa. Ya Allah, selamatkan aku. Jika Engkau masih menyayangiku, bukakan jalan keluar. Jangan biarkan aku menjadi budak dunia ini. Jam 5 tepat. Maria datang dengan wajah tegang. Ia menggenggam tanganku dan membawaku ke lorong dapur belakang. Kami menyelinap melewati barisan rak penyimpanan makanan. Suara troli pengantar sayur dari luar terdengar masuk. Aku masuk ke dalam salah satu kotak pengangkut sayur berukuran besar. Napasku nyaris habis di dalam sana. Suara langkah, suara penjaga berbicara dalam bahasa Arab, semua bercampur menjadi bunyi paling mengerikan yang pernah kudengar. Jika mereka membuka kotak ini, tamatlah aku. Setelah hampir setengah jam penuh kecemasan, mobil pengantar bahan makanan mulai bergerak keluar. Kupastikan aku tak menangis, bahkan tak berani bernafas terlalu keras. Mobil berhenti di sebuah tempat pembuangan logistik. Saat para pekerja mulai membongkar barang, aku tahu ini saatnya. Dengan cepat aku keluar dari kotak, berlari menunduk melewati pagar belakang sambil mengenakan cadar. Tak seorang pun menyadari. Tak ada alarm. Tak ada teriakan. Aku langsung menuju ke apartemen kenalan WNI yang dulu sempat kutemui di bandara. Namanya Rina, dan dia adalah penyelamatku. Ia membantuku menghubungi KBRI. 2 hari kemudian, aku dipulangkan diam-diam ke Indonesia dengan penerbangan malam. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, aku sujud di lantai. Bukan karena lega semata, tapi karena aku merasa dihidupkan kembali. Keluargaku menyambutku dengan tangis. Mereka tak tahu detail kisahku, dan aku pun memilih tak menceritakan semuanya. Biarlah luka ini hanya aku yang simpan. Kini, aku tinggal di Solo, menjalankan usaha kecil di bidang online shop dan merawat ayah yang kini jauh membaik. Hidupku jauh dari kemewahan dulu, tapi ada satu hal yang tak tergantikan, ketenangan jiwa. Dari kisah ini aku belajar bahwa uang bisa membeli segalanya, kecuali kebebasan dan harga diri. Jangan pernah menukar kehormatan demi kemewahan sesaat. Apa yang tampak berkilau belum tentu benar-benar emas. Jika kamu sedang diuji hidup, ingat, jalan halal mungkin lambat, tapi ia membawa berkah. Sementara jalan cepat yang menabrak batas, hanya meninggalkan luka yang tak selalu sembuh. Terima kasih sudah mengikuti kisahku dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa kisah ini membuka mata, klik like, subscribe, dan bagikan ke orang lain agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran. Semoga Allah selalu menjaga kita dari tipu daya dunia yang menyilaukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.